Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini melanjutkan mukaddimah dari kitab Miftahul Jannah. Ini berkaitan dengan salawat, salawat dan salam kepada Nabi SAW. Jadi mukaddimah kemarin dengan Bismillah sudah kita bahas, lalu dengan Alhamdulillah, puji kepada Allah. Nah sekarang dilanjutkan dengan salawat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, yaitu salawat dan salam atas penghulu kami Muhammad, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang ia diutus oleh Allah sebagai rahmah, membawa rahmat semesta alam. Wa faddalahu ala makhluqina tabdila, dan diutamakan ia atas makhluk dengan beberapa keutamaan. Wa ala ali belum ni ya. Wa ala ali nanti pertemuan ini akan datang. Ya, siapa keluarga Nabi, wa ashabihi, siapa tu sahabat, nanti kita bahas. Ini untuk salawat dulu. Ya, salawat dan salam. Mari kita lihat di sini apa kata ulama. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam. Apa makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Quran menyebutkan, ya, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, berarti kan di sini ada pemberitahuan, ya, bahwa Allah menyatakan Allah pun berselawat dengan Nabi. Ya, malaikat pun berselawat dengan Nabi. Nah, setelah itu baru kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kita dipanggil. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepadanya. Wa sallimu, dan juga iringi dengan salam. Ya, salawat dan salam. Nah, berarti ada salawat, ada salam. Makruh orang bersalawat tanpa salam. Jadi yang terbaik iringi salawat dengan salam. Nah, dari ayat ini jelas bahwasanya sebelum Allah memerintahkan kepada kita bersalawat kepada Nabi, Allah dulu yang memulai. Ya, Allah dulu yang memulai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dulu mulai, malaikat dulu mulai. Nah, kemudian baru kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, hai orang yang beriman, salawatlah kepadanya. Nah, berarti kan ada tiga ni. Salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi, dan kemudian salawat orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang beriman? Kita inilah. Ya, kita ini termasuk orang yang beriman dipanggil untuk bersalawat. Nah, maka diuraikan oleh para ulama. Dan ini termasuk keunikan kata ulama. Ya, banyak-banyak ibadah tapi Allah tak memulai. Allah perintahkan salat tapi Allah tak salat. Dan memang Allah tak perlu salat. Ya, perintah salat datang dari Allah. Allah tak perlu salat. Allah suruh kita puasa Ramadan, Allah tak perlu puasa Ramadan. Karena memang Allah tak makan dan Allah tak minum. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, ingat tu, walaupun dhamirnya menyebutkan laki-laki. Huwallah, dialah Allah. Huwa itu kan untuk laki-laki. Tapi bukan berarti Allah itu laki-laki. Ya, bukan perempuan. Nah, jadi Allah tak perlu puasa, memang dia tak makan, tak minum. Kemudian Allah perintahkan zakat, Allah tak keluar zakat. Karena kita lah yang mengeluarkan zakat, yang rezeki kita datang dari
Allah sendiri, tidak perlu Allah zakat. Begitu juga haji. Nah, haji itu untuk kita, Allah tak perlu haji. Bahkan orang mendatangi Baitullah, mendatangi rahmah Allah, mendatangi Allah pada hakikatnya. Nah, karena Ka'bah simbol saja, hakikatnya mereka mendatangi Allah. Maka disebut orang haji itu namanya Duyufur Rahman, tamunya Rahman. Tapi unik untuk selawat nih, luar biasa. Sebelum Allah perintahkan kita, Allah dulu memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada, wah ini luar biasa nih Pak. Ya, banyak-banyak ibadah Allah tidak memulainya, tapi untuk selawat Allah memulai dulu, baru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau orang yang cerdas, dia bisa memahami betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti hari-hari Allah bersalawat dengan Nabi setiap saat. Nah, bagaimana cara Allah bersalawat dengan Nabi? Ini kita bahas. Ya, tidak sama dengan kita ini. Kita jelas orang beriman menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat kita kepada Nabi. Apakah Allah seperti itu? Tidaklah. Ya, Allah tidak mengucapkan salawat seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat salawat dari Allah adalah, kata ulama, salawat dari Allah Subhanahu wa taala rahmatul maqrunatu bi ta'zim. Yani rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Itulah salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin Allah berselawat dengan Nabi, Rasul semakin agung, Rasul semakin mulia, Rasul semakin tinggi derajatnya. Itulah dia salawat Allah kepada Nabi. Nah, dalam ayat Allah menyebutkan, surah Al-Insyirah itu jamaah sering membaca. Wa rafa'na laka dzikra. Surah apa itu? Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sebutanmu ya Muhammad kami tinggikan, kata Allah. Yang bilang siapa tuh? Allah sendiri. Udah, jangan kita khawatir dah. Ya, sebutan Nabi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ditinggikannya? Nah, kita lihat di sini. Ini ayat turun kepada Nabi, malaikat naik lagi menghadap Allah. Kenapa kau pengen tahu bagaimana cara Allah mengangkat nama Nabi? Lapor lagi malaikat kepada Allah, tanya. Setelah itu datang lagi malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tahukah engkau bagaimana Allah mengangkat, meninggikan namamu? Nah, Allah lah yang lebih tahu, kata Nabi. Dengarkan ya Muhammad, Allah berkata. Nah, Allah berkata kepadamu, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Jika namaku disebut, namamu disebut bersama dengan namaku, kata Allah. Ayo. Adakah nama seperti ini? Tidak ada, Pak. Seluruh Nabi pun tak ada nama seperti ini. Setiap ibadah disebut. Coba dalam salat itu. Ada nama Nabi? Ada. Tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal kalau tak disebut syahadat, batal tahiyat awal, sujud sahwi. Tahiyat akhir tak disebut syahadat ini, batal salat. Ya, maka tahiyat awal itu hukumnya sunnah, tak disebut dengan lengkap, sujud sahwi, kata ulama. Tapi kalau tahiyat akhir, batal. Itu dalam salat. Berapa banyak orang yang salat di dunia ini? Adakah
Nabi kosong di muka bumi ini? Tidak. Belum lagi azan dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa jumlah masjid di dunia ini? Kita berandai saja, Pak. Dosalah dihitung. Bayang-bayangkanlah. Ya, untuk di Serdam ini berapa masjid? Sungai di dalam. Ya. Ya, belum Pontianak, belum Kuburaya, belum Kalimantan Barat, belum Kalimantan, belum Indonesia, belum dunia. Masya Allah, setiap hari disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyamakan Nabi dengan dirinya, itu orang yang dungu namanya. Itu orang tak paham. Ya, kan ada kelompok-kelompok sekarang ini menyamakan Nabi dengan dirinya. Nabi itu manusia biasa seperti kita. Allahu Akbar. Ngukur-ngukur diri lah menyebut begitu. Ada nama kita disebut dalam salat. Ada nama kita disebut dalam adzan. Ada nama kita disebut waktu khutbah Jumat. Ada nama kita disebut waktu perkawinan. Apalagi waktu maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tolong pahami di sinilah makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terlalu mulia kita menyebut ini. Dan memang kita harus tahu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana salawat dari malaikat? Nah, ya, salawat dari malaikat bagaimana? Ya. Kita lihat. Dari malaikat dikatakan al-istighfar. Ya, permohonan ampun. Pertanyaannya, apakah Nabi itu berdosa? Nah, bingung jamaah. Apakah Nabi berdosa? Nabi ini orang pilihan. Ya, di-setel oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti yang bisa ngomong hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain masih ada kesalahan. Nabi Nuh ngaku salah dengan Allah, mendoakan kehancuran umatnya. Nabi Adam mengaku salah di hari kiamat, tak berani ngomong dengan Allah. Kenapa? Pernah makan buah huldi. Nabi Ibrahim malu ngomong sama Allah di hari kiamat karena pernah bohong 3 kali. Nabi Isa tak bisa ngomong, tak ada komentar sedikit pun. Boleh jadi kata ulama karena ulah umatnya yang menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Yang tak ada salah, yang bersih cuma Nabi Muhammad SAW. Maka di hari kiamat nanti Nabi lah yang boleh ngomong dengan Allah. Ya Allah, cepatkan sidang. Ya Allah, hisablah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, giringlah ke surga. Nah, apa kata Allah bilang? Irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'tah. Minta aku kasih, kata Allah. Yang bisa ngomong hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu Allah bilang, Nabi bilang, ummati ya Allah. Umatku bagaimana? Setiap umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah, aku keluarkan dari neraka jahannam. Nah, maka kita wajib belajar apa la ilaha illallah. Kalau dapat, pahamkan memang sekarang. Insya Allah tak masuk lagi ke neraka itu. Ya, boleh jadi kita selamat masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan. Ya, insyaAllah. Ini ilmu ini mahal, Pak. Ilmu tauhid ini. Ilmu akidah. Ya, selamat nanti kita di akhirat bersama Nabi SAW. Ya. Nah, jadi dari malaikat istighfar bukan berarti Nabi berdosa, tidak. Istighfar Nabi itu untuk membuka tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La yughani ala qalbi. Telah tertutup hatiku, kata Nabi. Aku istighfar kepada Allah kulla yawmin mi'atan marah. Aku minta ampun kepada Allah 1 hari 100. Pertanyaannya, ada apa ya Rasulullah? Apa yang menutup hatimu? Nabi menyatakan cahaya dari Allah. Nabi minta ampun sama Allah agar dibukakan cahaya.
Cahaya itulah yang menyilaukan Nabi untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah, bisa lihat lampu enggak kalau seandainya cahayanya kuat? Pakai motor, kita jalan malam-malam tuh, Pak. Kita pakai motor berpapasan dengan mobil. Mobil tancap lampu, tembak jauh tuh, Pak. Bisa mandang gitu. Kewalahan kita pakai motor. Nah, begitulah. Cahaya itulah yang Nabi minta untuk dibukakan. Semakin Nabi dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita ini yang menghijab kita ni Pak, az-zulmah, kegelapan. Kalau kita kegelapan, Nabi yang menutupnya cahaya. Beda kan? Beda jauh. Nah, kita istighfar minta ampun sama Allah dosa-dosa. Nabi istighfar membuka hijab. Nah, itulah makna istighfar dari malaikat. Kemudian dari anak Adam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang yang beriman, hai anak Adam yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad, salawatlah kepadanya. Apa makna salawat kita ini? Nah, salawat kita ini doa. Ayo, ada ayat yang sering kita dengar waktu bulan Maulid. Ya, mana ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Justru Nabi itu membawa rahmat semesta alam. Lalu kenapa kita minta rahmat lagi untuk Nabi? Nah, itulah saya katakan ibaratkan botol ni. Udah penuh Pak airnya, coba tambah lagi. Tumpah. Tumpahnya itulah untuk kita ini selaku umat Nabi Muhammad SAW. Mana isyaratnya? Hadis Nabi. Man salla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah beri rahmah kepadanya 10. Masya Allah, kita dapat rahmat 10. Itulah tadi rahmat Nabi penuh, ditambah lagi tumpah. Kitalah yang dapat tumpah itu. Nah, jadi Masya Allah, kita banyak-banyak salawat untuk kita, bukan untuk Nabi sebenarnya. Nah, jadi satu kali selawat berapa? 10 rahmat dari Allah, selawat Allah kepada kita. Man salla alaiya asyran, siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah berikan rahmat kepadanya 100 kali, kali 10. Man salla alaiya mi'atan, siapa yang salawat kepadaku 100 kali, sallallahu biha alfan, Allah beri rahmat kepadanya 1000. Masya Allah. Mampu tak 1000 kali salawat? Ya? Kalau mampu silakan, kalau tak mampu jangan dipaksakan. Tapi kalau mampu Pak, kalau Bapak Ibu bisa mampu selawat satu hari 1000 kali istiqamah. Apa janji Nabi? Man salla alayya alfan, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali satu hari, katifuhu katifi zahama ala babil jannah, bahu aku dengan bahu dia, kata Nabi, berdesak-desakan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dekat betul kita dengan Nabi kalau mampu selawat 1000 kali satu hari istiqamah. Ya, istiqamah. Tapi kalau hari ini selawat 1000, besok libur, lusa libur, hari keempat muncul lagi selawat. Nah, pahala dapat. Pahala dapat, tapi untuk dekat dengan Nabi itu perlu ekstra istiqamah. Ya, Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, bahu dengan bahu ketemu itu kan luar biasa. Saya membaca hadis Abdullah bin Abbas berkata, aku duduk di belakang Rasulullah di onta, menangis saya Pak. Bahagianya Abdullah bin Abbas bisa duduk di belakang Rasulullah SAW. Coba bayangkan di surga nanti Pak. Masuk surga, bahu kita bersentuh dengan Nabi. Masya Allah. Tak dapatlah kita membayangkan itu kan. Nah, itulah kelebihannya memperbanyak salawat. Maka orang-orang tarekat pasti banyak salawat. Tidak mungkin tidak. Ya, setiap amalan pasti salawat. Zikir, salawat. Ya. Nah, itulah gambarannya. Jadi, dari kita ni doa, mohon rahmah, sebenarnya kembali kepada kita yang berselawat manfaatnya. Nah, kemudian bagaimana salawat daripada selainnya? Bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan dari orang beriman. Dari mana? Dari hewan.
dari tumbuh-tumbuhan, dari batu. Adakah salawat kepada Nabi? Ada. Cuman ulama menyebutnya tasbih. Nah, dari selain ini berarti tasbih. Dari batu, tasbih. Dari hewan, tasbih. Nah, maka sini saya mau sampaikan. Apa makna tasbih? Dia kenal dengan Nabi SAW. Ya, ada sebuah unta ni, ada sedikit hadis ni saya catat terkecil. Ada unta dari Bani Najjar. Dia liar sekali. Unta tersebut liar. Nah, kemudian tiba-tiba mendekati Nabi SAW. Nabi panggil unta yang liar tu. Sini, kata Nabi. Datang unta tu, Pak. Nabi panggil. Dan dia langsung mencium kaki Nabi SAW. Ini hadis sahih Imam Ahmad ni ya. Jangan bilang khurafat pula yang begini, Pak. Banyak hadis seperti ini. Nah, cuman mukjizat yang terbesar Al-Quran. Tapi mukjizat selain Al-Quran lebih 200 mukjizat Nabi dalam kitab Karamatul Aulia karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Salah satunya ini saya kutip nih. Jadi unta tersebut milik Bani Najjar liar, tak taat lagi. Begitu dia lari, pas dekat dengan Nabi, Nabi panggil, langsung datang ke Rasulullah. Dan dia cium kaki Nabi SAW. Yang memandang Abu Bakar. Abu Bakar mandang, Abu Bakar heran. Tak lama tuannya datang. Ini unta aku ya Rasulullah. Ambil, kata Nabi. Suruh ambil, ikut unta itu dengan Tuhan. Ada riwayat yang lain, unta itu mencium kaki Nabi. Tak lama tuannya datang. Tuannya datang, Nabi tanya, kenapa? Ini untaku tidak taat kepadaku ya Rasulullah. Dia sekarang liar, sebagaimana kau lihat. Nabi dia mandang unta. Mengangguk Nabi gini. Dia bilang dengan aku, unta ni, tempat engkau kalau isyak tidak lagi berjamaah. Unta bisa ngadu, Pak. Ngadu dengan Nabi SAW. Jadi maghribnya ramai, isyaknya sedikit orang. Hati-hati yang maulid baca bersanji. Sampai jam 8 baca bersanji, isyaknya bubar di rumah masing-masing. Kena nih, Pak, hadis ini sama nih. Ya. Dia mengadu kepadaku, kalau salat isyakmu tidak seramai maghrib, mereka bubar. Hanya sedikit yang berada di masjid. Malu pemilik unta itu menunduk begini. Kalau kau janji dengan aku, siap kembali mentaati waktu isyak dengan maghrib sama, ini unta siap kembali kepada engkau. Masya Allah. Unta minta janji begitu. Akhirnya janji kita kasihkan. Ini ada dua riwayat hadis ini. Nah, saya kembalikan riwayat yang pertama ini, Abu Bakar yang menyaksikan unta tersebut mencium kakinya Nabi. Ya Rasulullah, ini unta tak punya akal. Kami ni yang berakal. Kami lebih kenal kepada engkau. Kami lebih layak mencium kaki engkau ya Rasulullah. Begitu kata Abu Bakar. Jangan, kata Nabi. Tak boleh manusia sujud kepada manusia. Ya Abu Bakar, kata Nabi. Ini Nabi sebutkan. Kata Nabi, ma bainas samaa'i wal ardi. Tidak ada di antara langit dengan bumi ini, kata Rasulullah. Ahadun, seseorang siapapun, illa ya'lamu anni Rasulullah. Melainkan mereka mengetahui aku ni utusan Allah. Jadi unta tu tahu Nabi itu utusan Allah. Batu pun tahu Nabi itu utusan Allah. Illa, melainkan yang tak tahu siapa? Asil jinni wal insi. Jin dan manusia yang maksiat kepada Allah, dia tak kenal dengan aku sebagai utusan Allah, kata Nabi SAW. Jadi syaratnya, makanya nanti orang beriman akan lebih kenal siapa itu Rasulullah. Semakin dekat, semakin cinta, semakin sayang dengan Nabi. Bukan lagi percaya, tapi semakin sayang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran-gambaran yang saya sampaikan. Ternyata selain manusia pun
bertasbih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku bersama Rasulullah, fa kharajna fi ba'd nawajiha minal Makkah. Aku keluar di penjuru kota-kota Makkah. Tidaklah aku menghadap wala jabal wala hajar. Tidak aku lewati gunung, tak aku lewati batu, illa huwa yaqul, melainkan dia bilang, batu ngomong, gunung ngomong, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu kata Ali, aku dengar dengan kuping aku sendiri, kata dia. Ya, makhluk itu memberi salam dengan Nabi. Makanya kita belajar Pak ilmu tauhid ini. Kau dapat belajar ilmu tasawuf, biar kita tahu Rasulullah. Jangan sampai kita tak kenal Nabi. Nanti kita jauh dengan Nabi dan berpisah dengan Nabi. Nah, tanamkan di hati, kenallah Nabi. InsyaAllah kita bersama beliau nanti. Ya, sekadar cukup. Ada